Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Moms dan Dads ingin belajar pola asuh anak dan parenting dari ahlinya, sekaligus hiburan drama audio yang diangkat dari kisah nyata. Yuk dengerin podcast obrolan Meja Makan persembahan Medio by KG Media bersama Nakita dan Nova hanya di Spotify. Bupati Malang Muhammad Sanusi tertarik mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di Kabupaten Malang. Menurutnya, ketersediaan tenaga fosil yang semakin hari menipis butuh solusi energi terbarukan. Saat ditemui di peresmian pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di pabrik gula atau PG Kebun Agung, Pakis Aji, Kabupaten Malang pada Selasa 20 September 2022, Sanusi memuji langkah PG Kebun Agung mengawali penerapan PLTS di Kabupaten Malang. Sanusi menjelaskan bahwa saat ini udah banyak instansi, lembaga maupun perseorangan di luar Kabupaten Malang yang mulai memanfaatkan teknologi panel surya guna memenuhi dan mencukupi kebutuhan energi listrik. Sehingga pihaknya juga mendukung penuh terhadap adanya upaya pembaharuan energi terbarukan ini, seperti yang dilakukan oleh PG Kebun Agung pada saat ini. Terlebih, teknologi ini juga dapat menjadi sebuah terobosan di tengah semakin berkurangnya cadangan energi fosil di dunia. Sementara itu, Bupati Sanusi juga meyakini jika listrik tenaga surya akan berdampak positif pada ekonomi masyarakat. Pasalnya, efektivitas biayanya cukup efisien. Di sisi lain, Direktur Utama PT Kebun Agung, Didit Taurisianto, juga menyatakan pihaknya juga bakal terus berfokus pada peningkatan produksi gula, di mana saat ini PG Kebun Agung masih terus memenuhi produksi nasional dengan jumlah produksi mencapai 2,3 hingga 2,5 juta ton. Satreskrim Polresta Manado mulai menajamkan taringnya terhadap tindakan penagihan hutang yang dilakukan para debt collector yang dianggap tidak sesuai prosedur dan sangat meresahkan warga Manado. Apalagi para debt collector yang melakukan penagihan tanpa mengantongi surat izin penagihan dan surat tugas dari perusahaan. Sebanyak 3 debt collector diamankan petugas kepolisian Satreskrim Polresta Manado berdasarkan laporan dari warga Manado. Kasatreskrim Polresta Manado Komisaris Polisi Sugeng WS mengatakan total 14 debt collector yang diamankan pihaknya dan semua dipastikan tidak mengantongi surat izin serta surat tugas dari perusahaan. Selanjutnya kepolisian menghimbau warga Manado segera melaporkan kepada pihak kepolisian jika menemukan atau mengalami tindakan penagihan hutang yang tidak prosedural dari para debt collector, apalagi mereka yang tidak mengantongi surat izin dan surat keterangan tugas dari perusahaan. Balai Karantina Pertanian Makassar memastikan ekspor porang dari Sulawesi Selatan akan terus berkelanjutan. Hal itu ditunjukkan dengan mengunjungi pabrik PT Insan Agro Sejahtera atau IAS di Kabupaten Takalar. Seperti diketahui, PT IAS merupakan salah satu perusahaan yang mendapatkan rekomendasi tahap pertama yang diajukan Badan Karantina Pertanian kepada General Administration of Customs of the People's Republic of China. Kepala Balai Karantina Pertanian Makassar, Lutfi Nasir, mengatakan pihaknya terus melakukan monitoring terhadap keberlangsungan ekspor porang. Menurutnya sejauh ini produksi porang cukup untuk kesinambungan ekspor di Sulawesi Selatan. Lutfi menuturkan Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi yang menjadi sentra produksi porang di Indonesia. Adapun beberapa daerah yang menjadi daerah pengembangan produksi porang di Sulawesi Selatan antara lain Goa, Pangkep, Bone, Sopeng, Wajo, Pinrang, Sidrap, Luwu, Sinjai, Bulukumba, Baru, Maros, Takalar, dan Pantai. Selama ini porang hanya dikirim ke Vietnam. Namun pasca dibukanya keran ekspor ke China, pihaknya optimistis harga porang bisa naik. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.